Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Agustina dengan NIM 2303010096. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai otak manusia, bagian-bagian otak serta fungsinya dan perbedaan antara otak manusia dan otak hewan. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia sebagai bagian dari sistem saraf manusia. Otak sebagai pengendali semua fungsi tubuh termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Nah, otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak dan memiliki lipatan. Cerebrum menerima informasi dari semua indera dan melakukan berbagai fungsi seperti memori, pikiran, dan perasaan. Cerebrum juga merupakan pusat kendali otot dan kepribadian. Cerebrum memiliki 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Cerebrum terdiri dari bagian-bagian yaitu korteks cerebri atau kulit otak adalah lapisan tipis yang menutupi otak. Bagian ini berperan dalam proses berpikir manusia dan merupakan pusat pemikiran rasional. Nah, korteks cerebri dibagi lagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal adalah bagian utama dari struktur otak yang terletak di belakang dahi. Lobus ini adalah untuk mengontrol bicara, gerakan, emosi, memori, perilaku, kepribadian, dan fungsi intelektual, misalnya berpikir, bernalar, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lobus parietal adalah bagian otak yang terletak di tengah atau atas kepala. Lobus ini adalah untuk mengontrol sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit, serta untuk mengontrol orientasi spasial atau belajar tentang ukuran, bentuk, dan orientasi. Lobus temporal adalah bagian dari struktur otak dan terletak di sisi kiri dan kanan otak. Lobus ini adalah untuk mengontrol pendengaran, emosi, memori, dan sensasi yang dihasilkan oleh ucapan atau bahasa. Dan yang terakhir yaitu lobus occipital adalah bagian dari struktur otak dan terletak di belakang. Lobus ini untuk mengontrol penglihatan, memungkinkannya menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensorik. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak di dasar otak di bawah lobus occipital. Fungsi dari otak kecil adalah untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, serta melakukan gerakan cepat dan gerakan halus. Sistem kerja otak kecil bersifat refleks dan tidak dapat dikendalikan. Yang terakhir yaitu batang otak atau brainstem. Brainstem adalah kumpulan jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun transmisi yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, mengirim dan menerima informasi antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak memiliki saraf kranial yang mengontrol pendengaran, menelan, gerakan mata, dan gerakan otot wajah, leher, bahu, dan lidah. Saraf kranial ini untuk penglihatan dan penciuman berasal dari otak. Selanjutnya masuk pada perbedaan antara otak manusia dan otak hewan, terletak pada ukuran, kompleksitas, dan kemampuan. Otak manusia lebih besar dan lebih kompleks, terutama di area korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk pemikiran tingkat tinggi seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.
Di sisi lain, hewan memiliki otak yang lebih kecil dan lebih sederhana, dengan fokus pada fungsi seperti insting, respon terhadap rangsangan lingkungan, dan perilaku dasar. Pada ukuran dan berat, otak manusia lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan otak hewan yang sebanding ukurannya. Pada kompleksitas, otak manusia memiliki lebih banyak sel otak dan koneksi, yang memungkinkan kemampuan berpikir dan belajar yang lebih kompleks. Terdapat pada insting dan pemikiran, hewan umumnya lebih didorong oleh insting dan perilaku bawaan, serta manusia memiliki kemampuan berpikir dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan informasi. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.